Jadi ada orang punya hak terhadap orang lain. Misalnya Pak Zaid, ada Umar, ini Umar punya hak terhadap Bakar 200.000 umpama. Kemudian 200.000 itu yang 100.000 ada saksinya, yang 100.000 tidak ada saksinya. Lalu Bakar telah membayar 100.000 yang ada saksinya, tapi saksinya nggak tahu. Yang 100.000 yang tidak ada saksinya diingkari, nggak punya hutang. Maka bagi Zaid yang sudah mendapatkan sauran 100.000, yang hutangnya itu 200.000 kan mestinya, untuk mendapatkan 100.000 yang diingkari tadi, boleh ganti mengingkari atas sauran hutang yang kepada Zaid tadi. Belum kau sahur ini ya, yang utang yang saksinya nggak tahu lek nyaur. Akhirnya biar mendapatkan 200.000 itu kembali semua. Berarti bagaimana ini bohong? Ya bohong jelas. Lah bohong itu diperbolehkan dalam rangka menyelamatkan haknya. Dibohong itu boleh dalam rangka menyelamatkan haknya. Bahkan bisa menjadi wajib kalau memang penyelamatannya itu hukumnya wajib. Contohnya penyelamatan hak itu wajib itu seperti ada orang akan dibunuh, dicari oleh orang zalim, orangnya sembunyi di rumah jenengan. Ada saya di sana, sampan katakan tidak ada, atau dengan cara tauriah pindah tempat. Selama saya di sini itu tidak ada ini. Selama saya di sini tidak ada. Selama saya ini mulai tadi itu loh ya. Mulai pindah loh nggak ada, nggak kelihatan saya. Itu wajib. Di sini boleh membohongi kepada orang yang telah membohongi kepada dia, pok-pokan. Bisa pahami? Jadi Umar, Zaid itu punya uang yang menjadi tanggungannya. Gampangan tanggungannya siapa? Umar. Karena Umar itu selalu dipukul lagi. Terus Droba Zaitun Amron, masih diutang maka Umar. Mulai dulu kenapa sih yang dipukuli Umar terus enggak apa-apa. Masalahnya Umar itu mencuri wau. Waunya Daud. Lah Daud itu mestinya ada waunya, kok hilang waunya dicuri Umar. Lah Umar itu gak ada waunya, kok mestinya gak ada waunya, kok ada waunya Amron gitu. Amron. Makanya kerennya karena curi wau akhirnya dipukuli. Nah, di sini juga gitu, ada Zaid. Zaid mempunyai hak kepada Umar 200. 200 ini 200.000 utangnya 2 kali. Yang 100.000 tanpa saksi, yang 100.000 ada saksi. Lah yang 100.000 ada saksi itu telah bayar, ya qadhaan ghairi ilmi min ghairi ilmi, telah dibayar tapi saksinya yang hutang tadi gak tahu. Maka bagi Zaid boleh untuk mengambil haknya 100.000 yang diingkari. Karena si Zaid ini ngingkari yang 100.000 yang tidak ada saksi, hanya mempercayai 100.000 yang ada saksi. Akhirnya Zaid 100.000 yang ada saksi itu disaur, sudah dibayar, tapi saksinya enggak ngerti. Terus Zaid boleh mengingkari atas pembayaran 100.000 yang dibayarkan oleh Umar kepadanya dalam rangka untuk mendapatkan 100.000 yang diingkari oleh Zaid, oleh Umar, sehingga dia tetap mendapatkan uang 200.000. Kalau yang 100.000 ada saksinya gak berani ngingkari karena ada saksi, nanti urusannya polisi. Tapi kalau 100.000 kan gak ada saksi, gampang saja
kari. Lah Zaid gak kurangan akal. Perlu diweluti gitu kan ya. Nah, jadi ini termasuk bagian daripada bohong yang diperbolehkan walaupun nggak baik. Ya, yang baik ya sudahlah ikhlaskan saja. Nanti Allah yang akan mengganti. Mestinya gitu yang bagus. Sudahlah percaya Allah yang ganti. Nah, udah. Nah, tapi kalau bohong supaya mendapatkan sesuatu, sudah, tapi bukan haknya, supaya mendapatkan sesuatu. Contoh, panjenengan bangun, kira-kira habis 100 juta. Proposalnya disebutkan habis 250 juta. Alasannya supaya mendapatkan sumbangan agak banyak. Ini haram. Goros makan ini haram. Lu kenapa? Karena kamu telah bohong tidak untuk menyelamatkan haknya, tapi untuk mendapatkan haknya orang lain. Ini haram semacam ini. Paham? Beda kasusnya. Jadi bohong itu boleh dalam rangka menyelamatkan haknya, bukan untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Termasuk nuwun sewu tapi jangan sampai terjadi ya. Mungkin hukum fikih ngoten mawon. Panjenengan diutangin orang lain. Sudah tahu dia itu kalau hutang itu jelas meleriun. Tidak pernah bayar, tidak pernah nyaur. Akhirnya ketika dia hutang datang panjenengan, bilangin, aku ada duit, saya gak punya uang, ngapusi kan? Ini boleh dalam rangka menyelamatkan haknya daripada ambilkan orang lain. Cara kaidah bahwa daf'ul fitnah, daf'ul makruh, menolak perkara yang tidak diinginkan terjadi. Kalau memang itu karena daf'ul fitnah, menolak perkara yang tidak diinginkan terjadi itu ada 5 perkara yang tidak diinginkan terjadi itu. 1, nyawa. 2, harta. 3, akal. 4, ilmun. 5, irdun. Bukan khawasil khams, bukan apa itu namanya asasul khamsin, itu bukan. Khawala 5 ini ada 2 macam, khawatir kehilangan atau khawatir tidak mendapatkan. Kalau khawatir kehilangan boleh mempertahankan walau dengan bohong, walau dengan melanggar perkara haram. Makanya kalau sudah jadi pemerintah, supaya tidak dilengserkan boleh nyogok, halal. Tapi kalau biar diangkat, nyogok gak boleh. Karena yang kedua ini untuk mendapatkan. Lah yang pertama boleh karena untuk mempertahankan. Dalam harta, untuk mempertahankan harta panjenengan sampai bohong boleh. Tapi untuk mendapatkan harta dengan bohong tidak boleh. Jadi nih, diantaranya gitu. Nah kita sakit, sudah jelas sakit. Untuk mendapatkan kesembuhan, akhirnya berobat kepada orang yang tidak mahramnya, misalnya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau khawatir biar tidak sakit, biar kalau tidak ini sakit itu malah boleh mestinya. Tapi
masih perlu ditinjau kembali kelihatan penyakitnya bagaimana dan sebagainya gitu. Itu diantaranya. Makanya di sini boleh bohong, mengingkari hutang yang sudah dibayar oleh orang yang menghutangi tadi, orang yang membayar tadi, ketika dia itu mengingkari kepada dirinya dalam rangka menyelamatkan haknya. Paham ya? Ini pertama. Kedua, wala hulaniku tetap kedua dain jahduman utawi ngangasi wong jakadahu kang ngangasi sapa man ing dain ila kana ing dalem mari kalane ana iku lau tetep kedue dain alal jahidi ngatasé wong kang ngangasi apa mislu malihi padane misluma padane perkara lau kang tetep kedue dain ali ngatasé jahid al aksara utawa kang luwih akeh. Orang itu boleh mengingkari kepada orang yang mengingkari. Artinya mengingkari haknya orang yang mengingkari kepadanya, asalkan haknya tidak lebih banyak daripada haknya orang yang diingkari. Contoh, ada Zaid, aku seorang Zaid mempunyai uang, mempunyai hak menjadi tanggungannya Umar. Terus Umar punya hak yang menjadi tanggungannya Zaid. Sama-sama 100 ribunya atau lebih kurang punyaannya si Zaid, punya tanggungannya Umar terhadap Zaid. Dan sama-sama tidak ada saksi. Lah kok tiba-tiba Umar tuh mengingkari atas tanggung jawabnya kepada Zaid. Ini Zaid boleh membalas mengingkari tanggung jawabnya kepada Umar dalam rangka untuk menyelamatkan haknya dia. Dengan catatan haknya Zaid haknya Umar tidak lebih banyak daripada haknya Zaid. Kalau lebih banyak nggak boleh, berarti korupsi. Nah, wes. Jadi kalau memang haknya dia itu lebih banyak, haknya Zaid lebih banyak, atau sama gitu, lebih banyak atau sama. Fayaksulu atakosu sehingga hasillah saling membalas, balas-balasan, utang kencur, utang nyaur. Utang gabah nyaur gabah, utang uang nyaur uang, utang sapi nyaur sapi, utang pati nyaur pati. Lagi tidak, utang duit nyaur duit begini. Kesimpulannya seseorang yang punya hak kepada orang lain ketika orang lain itu meler tidak bayar, kita boleh mengambil dengan cara bagaimanapun. Pokok yang penting aman. Dengan cara menipu dia juga boleh. Ini urusan fikih. Tapi bagus panjenengan laksanakan. Saya katakan enggak baik. Yang baik bagaimana? Sudahlah, biarkan saja. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi kita mendahulukan kepentingan dia walaupun kita sebenarnya sudah sangat membutuhkan. Ini untuk tingkai sufiyin. Wong toreko itu seperti itu. Mungkin luarune. Nah, ini bicara fikih. Kalau ada orang melakukan kepada Anda semacam itu, jangan disalahkan karena memang Anda punya tanggungan gitu aja. Tapi bukan berarti Anda harus melaksanakan semacam itu gak baik dari sisi akhlak. Tapi secara hukum tidak melanggar. Orang yang tidak melanggar hukum itu bukan berarti orang yang baik, enggak, belum tentu. Dulu melanggar baik, ya tidak. Yang melanggar jelas enggak baik, tapi enggak melanggar belum tentu baik. Baik dari sisi fikih, tapi enggak baik dari sisi akhlak. Entendeu? Kenapa? Entendeu? Karena antara fikih dengan akhlak itu berbeda. Kalau akhlak mesti cocok karo fikih, kalau fikih enggak mesti cocok karo akhlak.
Jadi panjenengan misalnya aku punya uang, nggak pernah sodako sama sekali, tapi hanya zakat saja. Ada orang ngemis minta tidak dikasih, orang bawa proposal juga tidak dikasih, tidak pernah ikut kumpulan tahlilan, kumpulan di masyarakat, hari raya rumahnya ditutup tidak oleh orang yang datang. Itu gak berdosa, gak melanggar secara fikih, cocok karo fikih, tapi bukan berarti itu cocok karo akhlak. Betul ya? Gak pas. Fa ing kana mau kalamun ana iku lau tetep kedue tain dunama utawi sandape perkara akhir kang manfaat maring wong liya ya alaihi ngatasi tain jahada mongko jukuta sapa tain min haki sanging haki tain biqadri kelawan aku min haki sanging haki anu akhir biqadri kelawan kira-kirane haki tain. Kalau memang haknya itu terhadap orang lain tersebut lebih sedikit, yo ingkar saja dengan yang sesuai dengan haknya. Misalnya dia punya hutang Zaid 200.000. Lah Zaid mempunyai hutang kepada dia 100.000, ngerti ya? Hanya 100.000 dan 100.000 itu gak diakoni oleh Zaid. Itu memang sing bingung. Zaid karo sapa ngene lho. Zaid karo Umar kene wae. Zaid punya hak kepada Umar punya hutang Zaid 100.000. Sementara Zaid punya hutang kepada Umar 200.000. Nah berarti haknya Zaid lebih sedikit daripada haknya Umar. Zaid ini terus ketika Umar tidak mengakui juhud, enggak, saya gak punya utang, gak pernah utang saya, malah kamu yang utang kepada saya. Nah ini Zaid boleh ingkar, tidak mengakui hutang terhadap Zaid yang sesuai dengan haknya, berarti 100.000. Kamu utang 100 enggak, saya hanya utang 100.000, boleh. Kenapa yang 100.000 buat nyarutang saya? Ini boleh yang semacam itu ya. Sangat paham. Wes, nanti hanya sesuai dengan hak.